saya sedang mengompori. Ini mengompori namanya ya. Ketika Anda gunakan nama penipu, pembohong, itu mengompori namanya. Coba gini, ini beda ya, misalnya kayak saya nih. Saya membuat video misalnya nih. Oh, ternyata si Goldia ini bukan pendeta dari gereja. Tapi dia maksudnya adalah pendeta yang universal, yang istilah nama panggung. Dia juga ternyata Simon itu bukan marga. Ya sudah. Itu kan enak videonya gitu kan. Ya. Fakta. Saya pengen menyampaikan misalnya sebuah bikin konten ya. Saudara-saudaraku yang terkasih misalnya kan. Ternyata Goldian itu bukan pendeta dari gereja, itu hanya nama panggung. Itu juga dia Simon itu bukan marga, dia hanya minjem nama Simolon. Kan enak gitu guys. Tapi dikatakan provokasi ketika katakan dia tuh penipu loh, pembohong, dia bikin jelek, melecehkan nama marga Simbolon. Itu yang bikin provokasi itu guys, gitu, mengatakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak benar gitu kan. Itu poin di situ guys, mengasih tahu Goldian supaya dia hati-hati membawa nama suku, marga suku tertentu. Ya hati-hati dalam artian gini ya, kalau kriminal ya sebenarnya nggak masalah, tapi kadang-kadang ada yang baperan, sensitif. Ya sudah, ngapain kita pakai nama suku itu kalau dia sensitif juga. Kan kita tuh tidak melakukan kriminal, hanya beda pendapat saja gitu guys. Masa beda pendapat dihukum pembohong penipu? Kan ini kan luar biasa nih guys, susahnya akhlak dan mental orang-orang ini Aja nggak berani ya, meskipun begitu ya. Kemudian mari kita lanjutkan membaca komentar ini. Penjarakan saja si Abednego atau si Goldian itu karena ngaku-ngaku orang Batak dan bermarga Simbolon. Ayo orang Batak, kalian harus bertindak. Ini provokasi guys, provokasi nih. Penjarakan orang tidak melakukan kriminal mau dipenjarakan, bagaimana coba Anda ya? Ini siapa namanya? Namanya aja udah God bless gitu, Tuhan memberkati gitu ya kan. Ini orang Kristen katanya ajaran kasih ya. Di mana ada ajaran kasih yang mengajak orang untuk memprovokasi orang, mengajak orang untuk memenjarakan orang lain guys? Di mana ada ajaran kasihnya coba? Orang yang tidak kriminal hanya karena beda pendapat, beda akidah, dia menyampaikan akidahnya gitu. Ini apa ini namanya persatuan? Apa ini namanya ajaran kasih? Apa ini namanya musyawarah coba? Luar biasa. Jadi mereka ini ya mengaku ajaran kasih, tapi faktanya tidak kasih sama sekali. Ya, mereka itu cuman namanya manis di mulut saja. Faktanya mereka, perbuatan mereka seperti ini gitu. Gak bisa menerima perbedaan gitu kan. Nggak bisa menerima ya beda keyakinan, nggak bisa mereka guys. Jadi jargon advokasi itu penjarakan, apalagi ayo bertindak gitu ya. Disebutlah Goldian itu menginjak-injak marga Batak ya kan, marga Simbolon, apalagi menipu pembohong gitu. Ini luar biasa narasinya guys ya. Ini harus dihindari. Ini yang bikin Indonesia pecah tuh seperti ini gitu. Jadi udahlah minoritas tapi sok pula gitu, gak tahu diri namanya kan. Jangan mau dipermainkan sama si Goldian itu, terutama yang bermarga Simbolon. Jangan mau diinjak-injak margamu katanya. Dan kemudian ini ada yang menarik, yang melaporkan kepada PBB atau Pemuda Batak Bersatu. Nah, kalau sudah masuk ke PBB Pemuda Batak Bersatu, enggak kemudian pasti nggak lolos. Nah, kemudian iya, ajaran kasih yang mana gitu kan. Ini ajaran kasih nggak bisa gini guys ya, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini enggak ya, belum tampar pipinya sudah menampar pipi orang lain duluan gitu. Dengan cara apa? Ini lapor-lapor, bukan pencemaran nama baik, ngatain orang itu penipu pembohong gitu guys ya kan. Mau mempenjarakan. Ini ajaran kasih dari mana coba? Ya, ini pendeta tugasnya berat ini di gereja nih. Ya, harus mengajarkan jemaahnya jangan seperti ini gitu, ya kan? Jemaahnya harus ngerti ajaran kasih. Ini saya bukan ajaran kasih guys, tapi ajaran seton. Ya, kalau begini nih, coba. Ada ajaran kasih, saya nggak gitu. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Bukan belum tampar, malah nampar orang lain duluan guys. Juga hashtag pemuda generasi muda Simbolon.
Hashtag perkumpulan marga Simbolon se-Indonesia. Ada berapa ribu itu orang marga Simbolon di Indonesia. Nah, Goldian ini mengaku-ngaku marga Simbolon serta mengaku sebagai pendeta Abednego agar dilakukan penelusuran pemakaian marga tersebut berhubungan yang bersangkutan melakukan donasi atas nama Goldian Rihalsah. Nah, donasinya untuk apa dulu? Kalau untuk penipuan oke, bisa diproses hukum. Untuk apa namanya? Kalau dia menggunakan donasi biasa, guys, orang minta donasi itu biasa gitu. Apa salahnya coba meminta donasi? Donasi itu hina loh, minta donasi itu. Jangan salah loh, ya. Apa masalahnya minta donasi gitu? Bukan kriminal. Jadi kalau dia minta donasi untuk menipu, misalnya dia bilang mau untuk ini, rupanya bukan gitu kan? Kan itu poinnya. Jadi kalau kriminal lah kriminal, jangan yang kriminal ada kriminal kan guys. Ini namanya kriminalisasi loh, kriminalisasi namanya. Orang tidak melakukan kriminal ada menggiring ke arah kriminal gitu, ya kan? Mengadakan penipu, membohong, itu kriminal guys. Bani tidak melakukan hal itu padahal, hanya beda persepsi dan pendapat. Simbolon melalui YouTube, yang mana nama pada rekening sebenarnya adalah Goldian Rihalsah. Nah, dia melakukan donasi pakai nama Simbolon, marga Simbolon. Ini adalah pelecehan, ini adalah penghinaan bagi. Apanya penghinaan orang minta donasi coba, ya kan? Apanya penghinaan orang minta donasi coba? Di mana letak hinanya coba? Sekali lagi ya, dia tidak mengemis guys, donasi coba. Biasa itu coba. Ada dia youtuber tuh banyak yang minta donasi baik di link Saweria apalagi yang lain itu guys ya. Gak masalah loh, biasa itu. Bukan melakukan suatu kehinaan itu guys. Tentu mereka ini butuh dukungan support ya, karena mereka ini tentu dukungan support untuk untuk berkarya gitu guys. Karena bikin konten ini bukannya ini ya menyita waktu ya. Mereka harusnya bisa bekerja, gara-gara ngurus konten mereka susah untuk bekerja dengan baik gitu ya. Apalagi kalau butuh ngurus YouTube kan harus serius gitu. Intinya mereka tuh bisa fokus di YouTube aja gitu. Kalau mereka dapatkan donasi gitu kan, bisa untuk berkarya dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang gitu. Nah, donasi itu bukan sesuatu yang hina, itu poinnya guys. Marga Simbolon, dia sudah memakai marga Simbolon, ngaku-ngaku pendeta, menghujat kekristenan. Dia juga menghujat Kristen gimana? Orang makanya guys ya, orang ini kalau sudah beda pendapat, beda akidah, pasti kita akan disebut sebagai menghujat Kristen, penipu, pembohong. Kita menyampaikan akidah Muslim, akidah kita di mata kita siapa itu Yesus coba. Masa dikatakan menista menghujat Kristen coba? Luar biasa ini. Mereka ini tahu nggak Yesus itu juga diimani di agama Islam? Tahu nggak mereka itu? Kecuali kalau Yesus itu kita tidak imani, lalu kita ngomong tentang Yesus, oke. Kita mengimani Yesus sebagai nabi kita. Yesus itu bersinggungan itu. Tapi yang salah itu ketika mereka bahas Nabi Muhammad. Nabi mereka bukan, Muhammad itu bukan siapa-siapa mereka, ya kan? Mereka bahas itu salah. Tapi bagi kita nggak masalah coba. Begitu bagian dari dakwah. Tapi mereka memasalahkan kita bahas tentang Kristen, tentang Yesus. Padahal Kristen itu adalah referensi ya. Alkitab referensi, Yesus referensi, karena Al-Quran mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah dibawa oleh manusia. Ajaran Nabi sebelumnya ubah oleh tangan manusia. Mana buktinya itu? Alkitabnya kita sebagai referensi guys. Saya pernah sering mengatakan ya, kayak ada buku sejarah mengatakan Indonesia ya, cetakan Indonesia mengatakan sejarah panen poro sudah dibawa oleh tangan manusia. Siapa itu? Belanda. Ya kita butuh referensi. Mana dia buktinya yang sampaikan buku sejarah Indonesia nih? Ambillah buku Belanda itu. Ngelihat buktinya nih. Beda kan? Di buku Indonesia dikatakan Panen Negoro itu pahlawan, pemberani, tidak kenal takut, pejuang, hero. Kok di buku referensi Belanda yang dibawa oleh Belanda ini dikatakan Panen Negoro itu teroris, pengkhianat, pengecut? Di sini kita perlu referensi. Oh, ternyata beda ya. Berarti ini jelas nih. Ada di buah-buah tangan manusia nih. Kita tahunya Penegoro ini adalah pahlawan, pemberani. Kok dikatakan ini pengecut? Berarti ini buktinya diubah. Jadi mencocokkan, guys. Itu guna. Jadi mengambil Alkitab itu sebagai pencocokan. Dalil Quran yang mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu ya, dan kita sebelumnya itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, guys. Itu poinnya. Masih relevan. Pakai marga Simbolon. Nah, udahlah. Jadi saya berharap pada
kepada polemikus muslim, teman-teman mualaf gitu ya, saudara-saudaraku di luar sana yang berapologet dari muslim, berapologetlah dengan jujur tanpa ada kebohongan-kebohongan. Oh, jadi kalau pakai titel pendeta itu bohong. Pakai nama simbolon itu bohong gitu. Bohong tuh kalau dia mengatakan saya bermarga simbolon. Simbolon nomor 30 misalnya. Saya pendeta dari gereja Pentakosta misalnya. Ya, jemaat saya adalah si Anu si Anu. Saya dilantik oleh pendeta Anu gitu. Itu baru, guys. Itu baru kebohongan, penipuan. Tapi dia tidak menyebut pendeta dari gereja mana gitu. Marga simbolon tidak gitu. Ya. Jadi bedakan itu. Nah, sementara coba orang Kristen pakai nama depannya ulama, ustaz. Nah, masalah bagi kita. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Islam. Betapa tingginya kalau Islam. Kita tidak memasalahkan, tapi kalian mempermasalahkan. Jadi secara gini lagi saya. Untuk orang-orang sensitif seperti ini, baperan sini ya, kita nggak usah nggak usah lah pakai kata pendeta itu. Kata-kata simbolon itu nggak usah, karena ada orang-orang baper sini, orang sistem sini itu ada ya, mereka ini beda sama kita guys ya. Kita tuh orangnya toleran, kita orangnya punya akhlak, kita nggak masalah nama Nabi Muhammad dipakai silakan ya kan. Bahkan mereka berhukum kriminal pun nggak ada kita masalahkan, cabut nama Muhammad nggak ada gitu. Kita tidak menghukum perbuatan dengan namanya. Dia pakai nama Muhammad, bagus, kita doakan semoga dengan memakai nama Nabi kami ya, semoga kalian tuh menjadi baik seperti dia gitu. Kita malah doakan gitu. Kita nggak tuntut dia. Oh, kamu pakai nama Muhammad ini. Ya, kamu akan kriminal nih. Melecehkan nama Nabi Muhammad. Tidak ada, guys. Paham? Bahkan itu nama yang bukan mereka buat, tapi nama aslinya begitu. Paham ya? Itu menunjukkan betapa toleransinya umat Islam. Betapa tingginya akhlak umat Islam. Nggak seperti mereka ini ya. Ya, yang orang itu tidak melakukan dia tidak melakukan kriminal, tapi dituduh melakukan pembohongan dan penipuan, bahkan dikatakan melecehkan, menghujat, hanya karena beda keyakinan, guys. Jadi kita menang secara mental dan akhlak. Ya. Mereka yang mengaku jalan kasih, faktanya mereka tidak melakukan jalan kasih. Malah kita yang melakukan jalan kasih, guys. Itu logika berpikirnya ya. Hubungan yang kalian bawa. Ya, orang jujur itu lebih dihargai meskipun Anda tidak pandai, Anda tidak pintar. Tapi kalau jujur, ini narasinya itu terus ya. Orang nggak jujur, pembohong, menipu. Ya, tentulah orang marga simbolon marah gitu, guys. Ya kan? Hanya beda persepsi pemahaman saja gitu. Jadi orang-orang ini suka menggiring opini, memecah belah bangsa, guys. Dengan dengan menggiring opini ke sana gitu. Padahal tidak ada. Dia bukan pendeta dari gereja mana, bukan bermarga simbolon ya. Mereka aja menggiring seperti itu orang-orang ini. Makanya seharusnya kalian yang berhenti gitu kan. Stop itu. Ya, stop. Cukup kalian buat video misalnya ternyata Goldian itu bukan pendeta dari gereja tertentu, dia bukan bermarga simbolon, kelar sudah. Damai Indonesia. Ini malah dikompor-kompori, provokasi. Itu Goldian penipu, pembohong, melecehkan marga simbolon, menghujat Kristen. Apa coba gitu, guys? Ini yang mencah belah tuh seperti ini gitu. Karena menyebut lagi orang itu kardun lah, apalah gitu kan. Luar biasa, guys. Tunjukkanlah ajaran kasih itu. Jangan hanya jadi jargon pemanis bibir Melaka gitu kan. pasti dihargai. Ya. Jangan sampai Anda mensiarkan agama, mensiarkan ajaran itu dengan cara-cara berbohong seperti ini. Ya, itu persepsi Anda. Kita tidak. Ya, ingat Yesus katakan ikutilah ajarannya, jangan perbuatannya. Walaupun itu anggap pembohong, ya enggak, tetap tidak ada hubungan sama ajarannya. Ajarannya ajaran, perbuatan. Masa perampok katakan yang baik, Anda salahkan kata-katanya. Jangan mencuri ya, jangan merampok ya. Ya benar. Kebenaran tidak bisa berubah hanya karena orang itu melakukan kebohongan atau melakukan penipuan, guys. Paham ya? Tapi ada orang sebaliknya, ya. Dia mengatakan bohong, tapi dia melakukan baik, ya. Dia pura-pura ngasih Indomie misalnya, atau pura-pura baik bantu, tapi rupanya dia menipu kita gitu. Ada orang gitu kan, dia pura-pura bantu, rupanya perampok rupanya. Pura-pura apa gitu kan, nggak taunya pura-pura nolong, rupanya diperkosa gitu guys. Ada orang seperti itu kan. Jadi gini loh guys, jangan bedakan itunya coba. Jangan samakan antara perbuatan dan ajaran guys, itu beda sekali. Stoplah melakukan kebohongan publik, apalagi ini adalah kita nggak boleh pakai pendeta, nggak boleh pakai nama simbolon. Tapi mereka bebas mau pakai nama marga Andi, mau pakai nama Nabi Muhammad, mau pakai nama Islam, nggak masalah kan? Nah, jadi
Ini bentuk dari tingginya akhlak, lebih tinggi akhlak umat Islam dibanding mereka, guys. Itu aja poinnya. Jadi bagi Anda yang merasa ajaran kasih itu hanya di bibir saja, faktanya beda. Justru umat Islam lah yang melakukan ajaran kasih gitu. Kayak kita nggak masalah orang tuh memakai nama Muhammad, silakan. Memakai nama Islam silakan. Kita malah berdoa, semoga Anda diberi hidayah. Semoga Anda mulai memakai nama itu jadi baik gitu. Ketika mereka nama kriminal, kita tidak memasalahkan namanya. Kamu pakai nama Muhammad kok kriminal? Enggak, guys ya. Kita tetap berdoa semoga mereka diberikan kebaikan. Semoga mereka nama itu bisa membawa mereka pada kebaikan gitu. Ya kan? Itu poinnya, guys. Bawa nama suku Ini ada nggak lihat orang yang namanya Muhammad ya, baik dia tuh Kristen atau Islam melakukan kriminal, ada kita tuntut dalam artian kamu pakai nama Muhammad tuh kok melakukan kriminal gitu? Nggak ada, guys. Slow kita bisa bedakan ini nama, ini perbuatan bisa kita bedakan gitu loh. Ya kan? Dia pakai nama Muhammad tuh bagus. Misal ada orang pakai nama Simbolon ya, karena mungkin dia suka sama marga Simbolon atau dia apa gitu kan, atau dia sekedar pakai nama, ya kan, nggak masalah gitu. Kalau saya bermarga Simbolon ya, saya tidak gitu kan, bisa nggak masalah gitu. Sama kayak saya misalnya nama Nabi saya dipakai, silakan. Udah pakai nama Nabi Muhammad bagus gitu. Perbuatan Anda tidak baik, perbuatannya salah gitu, namanya bagus gitu. Itu bedanya, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.